Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam tentunya juga selalu dan senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa'az dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun as-sakinah ke dalam hati-hati mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan atas mereka rahmat, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Jalla wa'az membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'az yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya ini, di salah satu dari rumahnya yang mulia ini, untuk kembali melanjutkan talabul ilm, atafaqquh fid din, dan atawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita dengan membaca kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semua yang sedang berkumpul saat ini di tempat dan di dalam kegiatan yang mulia ini, agar Allah menjadikan kita ke dalam golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah taala kita akan membaca sebuah fasal, sebuah bab yang mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini akan menjelaskan kepada kita min asraril Fatihati wa madhaminiha, rahasia-rahasia di balik surat Al-Fatihah dan kandungannya. Sebelum ana membaca rahasia-rahasia dan kandungan surat Al-Fatihah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ana akan bacakan tafsir surat Al-Fatihah secara ringkas dan global terlebih dahulu dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, agar faedah-faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim nantinya menjadi lebih mudah untuk kita pahami dan lebih mudah lebih mudah memahaminya, dan agar kita lebih mampu mengetahui kenapa Imam Ibnu Qayyim mengeluarkan faedah-faedah tersebut dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan insyaallah surat Al-Fatihah semua hafal kan? Ada yang belum hafal? Baik ya. Dari surat Al-Fatihah
kita memahami dan menyadari bahwa sesuatu yang sering didengar oleh seseorang itu akan terhafalkan olehnya. Ya, dan ini jawaban bagi siapa saja yang bertanya bagaimana cara menghafal. Cara menghafal cuma satu. Setelah pertolongan dari Allah tentunya ya, banyak membaca dan mengulang-ulanginya. Kenapa surat Al-Fatihah kita dari kecil udah hafal walaupun belum bisa baca Al-Quran? Karena sering terdengar oleh kita, berulang kali. Dan itulah metode menghafal Al-Quran. Para sahabat mayoritas mereka ummiyin. Tidak mampu menulis dan tidak mampu membaca. Tetapi banyak dari mereka hafal Al-Quran. Nabi kita ummi. La yaqra'ul maktub wa la yaktubul maqru. Tidak mampu membaca yang tertulis dan tidak mampu menuliskan yang dibacakan kepadanya. Tetapi beliau hafid 30 juz Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena ditalkinkan kepada beliau oleh Jibril alaihi salam. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila Jibril membacakannya, simak dulu sampai selesai. Kemudian setelah Jibril alaihissalam selesai membaca ayat tersebut, ulangilah ayat itu. Nah, wala ta'jal bihi, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Nah, di awal-awal wahyu turun kepada Nabi SAW, ketika Jibril alaihissalam membacanya kepada Nabi SAW, maka terkadang Nabi karena saking semangatnya, beliau langsung mengikuti bacaan Jibril sebelum Jibril selesai membaca ayat tersebut. Maka turunlah ayat ini menegur Nabi kita SAW di dalam surat Taha. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Janganlah kamu tergesa-gesa membacanya sebelum Jibril selesai mentalkinkannya kepadamu. Maka metode tahfidz Al-Quran yang paling bagus, dan itu metodenya Jibril alaihissalam kepada Nabi kita, dan metodenya Nabi kita SAW kepada para sahabatnya, serta yang dilakukan oleh para sahabat kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini adalah metode ini. Metode Jibril dan Nabi kita SAW. Metode talqin. Ditalkinkan oleh seorang guru yang telah menghafal Al-Quran atau tidak menghafal tetapi dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, jadi nggak benar ya program tahfidz. Santri nggak boleh menghafal dulu kalau belum selesai membaca Al-Quran 30 juz. Dan belum boleh menghafal dulu kalau dia belum tamat Iqra' 6. Jadi lambat akhirnya. Ya. Tajwid tetap berjalan, hafalan tetap ditalkin. Cuma kalau dia belum bagus bacaannya, ditalkinkan 1 hari cuma 1 ayat atau 1 halaman, 1 baris. Ya, 1 baris. Para sahabat ummiyin tetapi mereka menghafal Al-Quran. Dari mana mereka mengetahui? Dari mulut Nabi SAW. Dari salat-salat yang Nabi lakukan. Dan ketika Nabi menyampaikan di dalam penyampaian ceramah agama beliau. Demikian juga para sahabat. Serta tabi'in yang datang setelah mereka. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Allahu Jalla wa'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama khilaf di antara mereka tentang basmalah yang berada di awal Al-Quranul Karim. Apakah ayat tersendiri yang dengannya Allah membuka Al-Quran dan bukan bagian dari Al-Fatihah, ataukah Al-Basmalah yang di awal Al-Quran ini merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan sebagai ayat yang tersendiri? Sebagian ulama ini berpendapat bahwa ia bagian dari Al-Fatihah, bukan ayat yang terpisah dan tersendiri dari surat Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah itu ayat tersendiri yang dengannya Allah membuka Al-Quranul Karim dan bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dan wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat ini lebih kuat karena beberapa alasan. Di antaranya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Ala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani 'abdi. Allah Jalla wa Ala berfirman, telah aku bagikan salat, nama lain dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki banyak nama. Di antaranya adalah As-Salah. Dinamakan sebagai As-Salah karena Al-Fatihah adalah rukun
salat. Tidak ada salat di dalam Islam tanpa Al-Fatihah di dalamnya. Salat di jenazah sekalipun. Ya, salat jenazah sekalipun yang tidak ada ruku dan sujud di dalamnya tetap tidak sah tanpa salat tanpa membaca Al-Fatihah. Oleh karena dalam hadis dari Imam Muslim lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Nah, salat Al-Fatihah. Allah berfirman, aku membagikan as-salah Al-Fatihah antaraku dan hambaku nisfain, dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila dia berkata membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memuji, telah memuliakan dan menyanjungku. Ini menerangkan kepada kita bahwa ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah Ar-Rahmanur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan andai kata basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, tentunya Allah akan membuka surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya Allah akan mengatakan di dalam hadis qudsi ini, tatkala hambaku membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Juga di antara dalil yang menegaskan bahwasanya Al-Basmalah di awal Al-Fatihah adalah ayat yang tersendiri, ayat yang terpisah dan bukan bagian dari surat Al-Fatihah adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhu fakanu yastaftihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin." Aku telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan di belakang Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Maka aku melihat, mendengar mereka membuka salat mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang pertama kali terdengar dari mulut mereka setelah mereka mengucapkan takbiratul ihram. Menunjukkan bahwa al-basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau bagian dari Al-Fatihah tidak mungkin ya dia disirkan, sementara alhamdulillah rabbil alamin dijaharkan. Juga hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa yang pertama kali terdengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat adalah Allahu Akbar dan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, andai kata basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka tentunya beliau akan menjaharkannya sebagaimana beliau menjaharkan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak akan membedakan ayat pertama dengan ayat yang kedua. Nah, namun bukan berarti tidak membacanya sebagaimana istiftah ya, terbaca namun tidak terdengar. Ini di antara dalil ya, yang dijadikan atau yang dipegang oleh banyak ulama yang berpendapat bahwa basmalah di awal Al-Fatihah adalah ayat tersendiri dan terpisah dari surat Al-Fatihah serta bukan bagian darinya. Juga secara nazari, pandangan ilmiah, semua ulama Islam dan ulama tafsir sepakat bahwa Al-Fatihah memiliki 7 ayat. Oleh karena yang Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Kami telah memberikan kepadamu as-sab'al mathani, 7 yang sangat sempurna dan Al-Qur'anul Karim. Semua ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan as-sab'al mathani adalah Al-Fatihah. Bahwasanya Al-Fatihah 7 ayat. Andai kata basmalah dijadikan ayat yang pertama, maka akan ada 1 ayat dalam surat Al-Fatihah yang terlalu panjang dan di luar kebiasaan ayat yang lainnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini akan menjadi 1 ayat dan akan menjadi ayat yang paling panjang. Sementara hukum asal suatu surat itu ya ayatnya saling berdekatan, hukum asalnya. Nah, apabila Al-Basmalah tidak dijadikan bagian dari Al-Fatihah tetapi di ayat yang tersendiri dan terpisah sebagai pembuka Al-Quran dan bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ini menjadi 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dan menjadi ayat yang tersendiri yaitu ayat yang ke-7. Dengan itu maka panjang pendek semua ayat di dalam surat Al-Fatihah saling berdekatan. Nah, dan jamaah yang dimuliakan Allah, ini sebagai faedah karena kita bukan sedang di bab fikih tentang hukum menjahar dan mensir basmalah di dalam salat jahriyah, maka kita tidak menyinggungnya kecuali sekedar isyarat karena kita sedang di pembahasan asrar Al-Fatihah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum.
Saya bacakan tafsir surat Al-Fatihah terlebih dahulu dari tafsir Taisir Karimir Rahman karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, agar rahasia-rahasia faedah, rahasia-rahasia surat Al-Fatihah yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim nanti dengan mudah dapat kita pahami. Kata beliau, Alhamdulillah, alhamdulillah artinya adalah as-sana'u 'ala Allah bi sifatil kamali wa af'alihi ad-da'irah bainal fadli wal 'adl falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh. Arti alhamdulillah adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan karena perbuatan-perbuatan Allah yang dibangun di atas kemuliaan dan keadilannya. Maka hanya bagi Allah lah alhamdu, segala pujian yang sempurna dari berbagai sisi. Berbeda dengan makhluk. Terkadang seseorang dipuji karena namanya yang bagus. Namanya bagus banget Muhammad, tapi akhlaknya borok banget. Ya. Ada orang dipuji kenapa? Karena parasnya yang bagus, tapi sayang. Orangnya tampan tapi namanya kok rusak banget. Gak usah disebutkan ya. Rusak banget sebagai contoh aja. Nanti kalau disebutkan salah satu contohnya ada pula dari jamaah yang punya nama itu. Atau seseorang dipuji oleh orang lain karena namanya yang bagus, paras tubuhnya yang bagus, tetapi mereka mencelanya karena perbuatannya yang jelek. Nah, atau mereka memujinya karena perbuatan yang bagus, tetapi tidak menyukai namanya dan paras tubuhnya yang kurang bagus. Berbeda dengan Allah Al-Khaliq. Allah dipuji dari berbagai sisi karena kemahasempurnaannya pada nama-namanya yang maha indah, pada sifat-sifatnya yang maha tinggi dan perbuatannya yang dibangun di atas al-fadl, keutamaan dan keadilan. Ya. Makanya kalimat alhamdu, para ulama mengatakan al di sini al-istighraqiyah. Ya. Yang bermakna seluruh pujian dan sanjungan hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Manusia boleh kita berikan pujian, tetapi tidak seluruh pujian dari berbagai sisinya. Boleh kita katakan ya si fulan, kita berterima kasih dan memuji si fulan. Tetapi kalimat alhamdu dengan al-istighraqiyah yang bermakna seluruh pujian yang sempurna, ini tidak boleh kita ungkapkan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, makanya tidak boleh seorang MC berlebihan di dalam memuji ya seseorang ya di dalam suatu acara dengan mengatakan ya, semua pujian ya, semua pujian ya, dari berbagai sisi kami berikan kepada Bapak Fulan, kami hanturkan kepada pimpinan Fulan. Semua pujian dari berbagai sisinya itu hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Adapun selain Allah Jalla wa'ala minal makhluqin, walaupun kita memujinya, maka kita memujinya dari sebagian sisi. Karena makhluk tempatnya kekurangan dan aib. Rabbil alamin, Ar-Rabb artinya adalah huwal murabbi jami'al alamin. Wahum man siwallah, yaitu yang mengatur alam semesta seluruhnya. Dan alam itu adalah sesuatu yang selain Allah. Bi khalqihi iyahum i'dadihi lahum al-alat. Allah dikatakan Rabb untuk alam semesta ini karena Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Dan Allah juga yang telah mempersiapkan untuk mereka bisa hidup di alam semesta ini. Bayangkan kalau Allah cuma menciptakan bumi dan langit. Bisa hidup nggak kita jamaah? Ya, nggak bisa. Tanpa pohon, ya, tanpa air, ya, tanahnya semuanya sama, bebatuan, ya, atau hanya tanah liat, ya, atau hanya tanah padang pasir, ya, dari ujung bumi ke ujung bumi berikutnya hanya seperti itu. Tentunya kita tidak akan bisa hidup. Makanya Allah mengatakan wal arda ba'da dzalika dahaha. Artinya Allah tidak hanya menciptakan bumi, tetapi setelah Allah ciptakan bumi, Allah persiapkan bumi ini sebagai tempat yang mampu ditempati oleh makhluk. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibal arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah keluarkan air dari bumi, ya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan tempat yang layak untuk kalian tempati, Allah pasakkan gunung-gunung di muka bumi ini. Bayangkan kalau nggak ada gunung jamaah, semenit hujan langsung banjir, ya kan? Alhamdulillah dengan adanya gunung dan adanya hutan, adanya pepohonan, sehingga air hujan yang turun ke permukaan bumi dari langit terserap oleh bumi. Nah, mata'an lakum wa li'an'amikum, itu semuanya sebagai nikmat dari Allah untuk kalian, dan hewan ternak kalian. Kemudian kata beliau,
wa in'amihi alaihim bin ni'am al-'azimah. Allah dikatakan Ar-Rabb, Rabbul Alamin, karena Allah lah yang telah memberikan berbagai nikmat yang besar untuk mereka. Allati law faqiduha lam yumkin lahum al-baqa. Seandainya nikmat-nikmat tersebut tidak Allah berikan untuk mereka di alam semesta ini, maka mereka tidak akan mampu hidup di dalam alam semesta ini. Fama bihim min ni'mah faminhu ta'ala. Maka tiada suatu nikmat yang ada di alam semesta ini kecuali dari Allah Jalla wa Ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada satupun nikmat pada diri kalian kecuali dari Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya tatkala Qarun mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan ayat ini, seketika itu Allah berikan teguran kepadanya agar menyadarkan dia dan orang-orang yang datang setelahnya bahwa semua nikmat itu dari Allah. Ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan yang seperti ini karena keilmuan aku, kecerdasanku di dalam mencari uang, di dalam berbisnis. Maka Allah Jalla wa Ala menegurnya dan orang-orang yang terpukau dengannya. Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Seketika kami ciptakan gempa lokal yang hanya menelan Qarun dan istananya. Orang-orang yang di sekitarnya yang sedang menyaksikan dia memamerkan kekayaannya, tidak ada yang ditelan oleh bumi, cuma dia dan kekayaannya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Akan menjadi teguran. Bahwasanya wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat pada diri kalian itu hanya datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau Anda diundang oleh konten kreator suatu podcast bertanya bagaimana Anda bisa berhasil mengelola bisnis, ucapkan yang pertama, la haula wala quwwata illa billah. Ini semua nikmat dari Allah. Ya, bisa jadi ini istidraj dari Allah kepadaku. Tapi kalau Anda bertanya, ya hal-hal apa saja yang telah saya jalankan selama menjalankan bisnis ini, dan bisa jadi ikhtiar yang saya lakukan ini bukan sebagai sebab saya sukses seperti ini. Bisa jadi ini murni istidraj dari Allah, atau doa orang tua saya, atau doa orang-orang miskin dulu yang pernah saya bantu. Tapi kalau Anda bertanya apa saja yang pernah saya jalankan, bagaimana manajemen saya, ya, maka ini yang pernah saya jalankan. Begitu jawaban pengusaha yang bertauhid. Bukan mengatakan saya berhasil karena saya melakukan manajemen ini. Betapa banyak orang telah melakukan manajemen yang sama, cara yang sama, bahkan berkali lipat lebih sempurna pelaksanaannya, tetapi sampai hari ini mereka belum memiliki apa yang Anda miliki. Ya kan? Makanya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika beliau telah diberikan sesuatu yang luar biasa, jemaah, udah nabi, raja lagi. Dan dunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam bukan sekadar emas dan perak. Syaitan jadi tukang bangunan beliau, gimana tuh? Ya, wa syayatina kulla banna'i wa ghawwas. Syaitan jadi tukang bangunan. Syaitan macam-macam ditampar oleh Nabi Sulaiman. Ditampar. Tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan semut berbicara, Nabi Sulaiman mengetahui dan paham bahasa mereka. Ya. Kita percaya kenapa? Karena Al-Quran yang mengatakan Nabi Sulaiman memahaminya. Kalau hari ini ada yang mengaku bicara bahasa semut, ya, dari bahasa yang dia pakai aja udah menunjukkan dia mantan pasien rumah sakit jiwa. Inna maqali. Ya. Ketika semut mengatakan kepada semut yang lainnya, la udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dalam surat yang bernama An-Naml, surat semut. Masuklah kalian ke dalam sangkar-sangkar kalian. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian dan mereka tidak sadar. Apa ekspresi dari Nabi Sulaiman, jamaah, ketika Allah membuat beliau mampu mendengar ucapan semut dan memahaminya. Ya, apakah beliau mengucapkan hanya sekedar alhamdulillah? Ya, apakah yang beliau ucapkan kepada jamaahnya, makanya kalian banyak-banyak bertakwa kepada Allah biar dapat karomah kayak aneh ini? Ya, apakah beliau mengatakan kalian harus benar-benar soleh, banyak-banyak beribadah biar bisa mendapatkan karomah hebat yang seperti ana dapatkan ini? Enggak. Justru beliau menganggap itu jangan-jangan ujian dari Allah. Apa kata beliau? Ya, Nabi Sulaiman alaihi salam kepada bala tentaranya, ya, bahwa ini hanya liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semuanya Allah berikan. Allah ingin melihat aku. Apakah dengan nikmat ini aku semakin dekat dengan Allah atau semakin kufur jauh darinya?
Kalau kita mungkin akan mengatakan, ya Allah tahu akhi siapa yang berhak kaya dan siapa yang miskin. Mungkin Allah tahu ente berhaknya miskin, makanya ente miskin. Kalau anak Allah tahu mungkin anak tepat jadi orang kaya, makanya anak kaya. Ini udah tidak ada nilai-nilai ujub sebenarnya. Seakan dia memvonis dirinya orang yang pasti dicintai oleh Allah. Katakan aja, ya akhi, saya yang kaya dan ada yang miskin, bisa jadi anda lebih mulia daripada anak. Dan bisa jadi kekayaan yang Allah berikan kepada anak ini istidraj dari Allah kepada anak. Jangankan kita, Abu Bakar radhiyallahu anhu saja menganggap kekenyangan yang mereka dapatkan bersama Nabi, padahal makannya bareng Nabi dan Umar. Ketika mereka keluar di malam hari karena kelaparan yang menimpa mereka. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi keluar dari rumahnya di pertengahan malam atau di malam yang sudah larut. Tiba-tiba beliau melihat dua sahabat terdekatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, juga berada di luar rumah mereka. Maka Nabi bertanya, "Ma akhrajakum hadhihi lailah?" Kenapa kalian keluar dari rumah kalian di larut malam yang seperti ini? Ya, karena Nabi adalah orang yang dikenal setia dengan sahabat-sahabatnya. Ya, mengutamakan sahabatnya daripada dirinya dalam urusan dunia. Maka dengan penuh keberanian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum menjawab, akhrajanal ju' ya Rasulullah. Kami keluar karena lapar wahai Rasulullah. Menunjukkan Nabi itu seorang yang dermawan. Karena kalau seseorang tahu kawannya pelit, nggak bakal ngomong dia, gua lagi lapar bro. Karena dia tahu 1000 kali gua ngomong lapar nggak bakal ditraktir sama orang ini. Ya kan? Kita kalau tahu kawan dekat kita pelit, mau nggak curhat antum sama dia? Lagi banyak utang. Hah? Nggak bakal, ya kan? Ya lebih milih mati lapar mungkin daripada ngomong sama dia. Ini tahu memang super pelit, number wahid pelitnya. Ya. Menunjukkan Nabi itu orang yang dermawan, baik sama kawannya, suka membantu, sehingga para sahabat nggak malu mengatakan hal-hal yang seperti ini kepada beliau. Mendengar ucapan mereka, maka Nabi pun mengatakan, ma akhrajani ila ma akhrajakuma. Tiada yang mengeluarkan aku dari rumahku di waktu yang seperti ini kecuali apa yang mengeluarkan kalian. Itulah lapar, sama-sama lapar kita. Ya, akhirnya mereka pun bingung. Ya, mengira tadi adalah makanan sedikit dari Nabi. Rupanya Nabi keluar juga karena lapar. Singkat ceritanya, Nabi pun pergi ke rumah seorang Ansar. Kemudian setelah mereka dijamu dengan daging kambing, meminum susu kambing, ya, Nabi dan Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhuma wa alaihi salatu wassalam pun kenyang. Setelah itu Nabi SAW membacakan sebuah ayat kepada Abu Bakar dan Umar yang membuat Abu Bakar ingin menumpahkan kembali makanan yang telah beliau masukkan ke dalam perutnya karena khawatir tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hari kiamat. Sebuah ayat yang apabila seorang ustadz membacakannya kepada kita setelah kita mentraktirnya, mungkin auto bulan depan nggak mau lagi ngundang ustadz itu ke rumah kita. Ya, terlalu kaku, terlalu saklek mungkin. Itu menurut kita yang keras hati dan sulit menerima nasihat. Nabi membacakan kepada Abu Bakar dan Umar, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Ingat wahai Abu Bakar dan Umar, semua nikmat yang kalian terima nanti kamu harus mempertanggungjawabkannya. Kekenyangan yang kalian dapatkan setelah kelaparan malam ini akan Allah tanya, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu gunakan. Nah, maka Abu Bakar mengatakan, seakan aku saat itu ingin memasukkan jari jemariku ke dalam mulutku dan memuntahkan kembali makanan yang telah aku makan tersebut. Bukan sebagai kufur nikmat, karena khawatir tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka anak katakan tadi, andai kata ayat ini dibacakan oleh seorang ustadz kepada kita setelah makan, mungkin langsung setelah itu nggak diundang lagi itu ustadz. Ya, antum ngajak orang, teman makan, selesai makan kenyang. Akhi, tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Orang nggak terbiasa, dia nggak bersih hati, tegang amat nih orang, saklek banget ya, kurang enak gaul sama dia, tegang banget. Ya, tapi sebenarnya itulah persahabatan yang sesungguhnya. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum kenyang, emangnya mereka mau ngapain setelah kenyang? Ya kan? Berbeda sama kita. Minimal kita kalau udah kenyang rebahan. Minimal tuh, ya kan? Kalau nggak buat dosa ya, minimal melakukan perkara yang mubah, makruh, bahkan bisa yang haram. Kalau para Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, dosa apa kira-kira akan mereka lakukan? Walaupun tentunya tidak ada manusia yang terluput dari yang namanya dosa. Tetapi kalau kita membaca biografi para sahabat Nabi, kita akan bertanya, di manakah letak dosa mereka? Kok kita cari-cari nggak dapat? Nah. Walaupun tentunya tidak ada manusia yang terluput dari yang namanya dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Tetapi ini yang dibacakan oleh Nabi SAW
kepada mereka. Ini untuk mendidik para sahabat Nabi untuk meyakini firman Allah tadi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmah al-wasi'ah al-'azimah allati wasi'at kulla syai'. Ini adalah dua nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat yang amat luas dan agung, yang mencakup segala sesuatu. Mencakup segala dan mencakup segala sesuatu yang hidup. Kemudian Allah menetapkannya kepada mereka yang bertakwa dan mengikuti para nabi dan rasulnya. Bagi mereka rahmat yang tanpa batas, ya. Adapun selain mereka, mereka diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa'ala agar bertahan hidup, dan itu sebagai istidraj dari Allah, dan kemudian di hari kiamat nanti mereka akan diperkarakan atas rahmat yang telah Allah berikan kepada mereka, tetapi tidak membuat mereka beriman dan beramal saleh. Ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ya, rahmat Allah itu maha luas. Ya. Maha luas, ya. Wasi'at kulla syai'. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, di saat kita bermaksiat kepada Allah atau sebagian hamba yang bermaksiat di dalam kamarnya kepada Allah Jalla wa'ala. Apakah mereka yang sedang bermaksiat di dalam kamarnya dengan zina, ataukah judol, ataukah menonton hal-hal yang tidak sepantasnya ditonton oleh seorang muslim yang malu dan takut kepada Allah, justru di saat dia sedang melakukannya Allah mengirimkan oksigen. Allah mengirimkan udara melalui salah-salah pintu, jendela atau AC yang dia gunakan. Kemudian dia hirup oksigen tersebut, kemudian dia gunakan untuk berzina, untuk judol, ya, dan untuk, ya, menonton hal-hal yang tidak seyogyanya ditonton oleh seorang muslim yang kenal Allah Jalla wa'ala. Adakah yang lebih dahsyat rahmatnya daripada Allah Jalla wa'ala? Makanya ketika seorang wanita dari tawanan perang bergerak atau ngesot mengambil bayinya, maka Nabi berkata kepada para sahabatnya saat itu, kalian sudah melihat betapa rahmatnya ibu ini kepada bayinya. Menurut kalian, mungkinkah ibu yang punya rahmat yang seperti ini mau melemparkan bayinya ke dalam apinya? Ke dalam api? Tanya Nabi SAW. Para sahabat semua menjawab, tentu tidak akan ada. Tidak mungkin, wahai Rasulullah. Seorang ibu yang rahmat seperti itu kepada bayinya, kemudian dia melemparkan bayinya ke dalam api. Para sahabat awalnya belum ngeh apa maksud Nabi dari pertanyaan ini. Maka Nabi pun mengatakan, lallahu arhamu min hadhihi al-ummi waladiha. Allah lebih memiliki sifat rahmat kepada seluruh hambanya, kepada kalian, daripada ibu ini terhadap bayinya. Makanya tidak sepantasnya jamaah ketika kita mendapatkan musibah, ya, kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah yang seakan Allah bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Ya, kita justru mengatakan, ya Allah, kenapa saya yang dapat musibah ini bukan koruptor? Ya, kenapa Nabi tadi lewat sekilas di medsos, ya, lagi dalam perjalanan, walaupun konten, ya, dia dapat musibah, becaknya nggak hidup, dia bilang, ya Allah, kenapa aku melulu yang dapat musibah, bukan koruptor, katanya. Ini kan walaupun konten, tapi ini menunjukkan tidak beradab kepada Allah. Makanya Nabi bilang ilmu agama itu selalu dibutuhkan. Ya. Maka Imam Ahmad mengatakan ilmu itu lebih dibutuhkan dari makan dan minum. Makan dan minum cukup sekali atau 2 kali dalam sehari. Sementara ilmu dibutuhkan setiap kali kamu menarik nafasmu. Banyak konten kreator walaupun udah berjenggot, udah ngaji, buat, ya, konten, karena nggak punya ilmu, di situ mengandung perendahan kepada Allah Jalla wa'ala. Bertentangan dengan nilai-nilai penganggungan kepada Allah. Walaupun kan konten. Nah, ya Allah, kenapa cuma aku musibah yang cuma kepada aku yang datang bertubi-tubi, kenapa enggak pada selainnya? Ini seakan protes kepada Allah Jalla wa'ala. Konten, iya konten, tapi itu terucap serius. Di dalam Islam al-istihza walaupun bercanda itu tercatat, kecuali Anda dipaksa, kalau enggak mengucapkannya Anda ditembak atau Anda disiksa, itu baru dimaafkan. Nah, sangat banyak hari ini konten kreator yang membawa nama dakwah, tetapi isi konten kreatornya sangat jauh dari nilai-nilai ilmu agama. Nah, lihat Ayub alaihissalam. Apa yang beliau ucapkan kepada Allah, dan beliau sedang dalam kondisi seperti itu jamaah. Mungkin kalau apa yang menimpa Nabi Ayub menimpa kita hari ini, mungkin kita akan bunuh diri jamaah. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan beliau diuji dengan kudis tersebut, ya, 9 tahun, 9 bulan, 9 hari dan 9 malam. Ada yang mengatakan 7 tahun.
Tetapi yang rajih wallahu a'lam bishawab adalah 18 tahun. Karena riwayat dari Ibnu Jarir yang disebutkan oleh beliau dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi menyebutkan Nabi Ayub diuji dengan kudis selama 18 tahun sehingga terkadang keluar belatung-belatung dari tubuh beliau. Ya. Dan terkadang daging-daging beliau rontok. Kemudian orang tuanya diambil oleh Allah, anak-anaknya hilang. Bahkan seluruh masyarakat memboikot beliau dan beliau dibuang di salah satu tempat pembuangan sampah mereka. Enggak boleh masuk kampung. Beliau tinggal 18 tahun seorang nabi loh. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Bukan cuma sekedar sholat tahajud autiru wala wahidah. Cuma 1 rakaat tiap malam. Ini nabi, rasul. 18 tahun tinggal di tempat pembuangan sampah negaranya. Diusir, enggak boleh masuk kampung. Karena bau yang menyengat. Tetapi ya, istri beliau tetap setia merawat beliau. Selama 18 tahun. Bertahan melawat beliau yang sudah dibuang. Karena suaminya ini beliau pun harus ikut tinggal bersamanya di tempat pembuangan sampah. Dan tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub kecuali karena dia harus bekerja sebagai takhdumun nas. Kalau bahasa sekarang mungkin ART. Begitu selesai melakukan pekerjaannya sebagai ART membantu masyarakat, dia pun langsung pulang dan merawat Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Ayub justru mengatakan wa anta arhamur rahimin. Masaniyaddur. Wahai Rabbku, aku tertimpa suatu mudarat. Adabnya Nabi Ayub, beliau tidak menisbatkan penyakit itu kepada Allah. Beliau tidak mengatakan ya Allah engkau telah menimpakan penyakit ini kepadaku. Ini adabnya beliau. Karena Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu ya Allah tidak dinisbatkan kepadamu. Walaupun kejelekan dan kebaikan semuanya adalah takdir Allah. Allah yang menciptakan dan mengkehendakinya. Tapi adab dalam berdoa jangan menisbatkan kejelekan kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah maha penyayang lagi maha pengasih. Mengucapkan wa anta arhamur rahimin kalau kita sedang normal-normal seperti ini, semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau sedang diuji dengan ujian seperti yang menimpa Nabi Ayub, siapa yang mampu mengucapkan wa anta arhamur rahimin? Sedangkan di tubuh beliau penuh belatung, penuh ulat, sebagian daging beliau sudah rontok, ya, diusir oleh masyarakat setempat, enggak boleh masuk kampung, cuma boleh tinggal di tempat pembuangan sampah mereka. Ya, kalau antum baca riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang ujian yang menimpa Nabi Ayub, teriris-iris hati ini. Ya, menunjukkan bahwasanya terkadang justru karena saking cintanya Allah kepada hambanya, Allah memberikan ujian yang bertubi-tubi untuk menghapuskan dosanya, mengangkatkan derajatnya dan agar semakin sempurna dia di hari kiamat nanti kedudukannya di sisi Allah Jalla wa Az. Nah, sehingga Allah sebutkan beliau dengan sesuatu yang di luar prediksi manusia. Urkud birijlik hada mughtasalun baridun wa syarab. Beliau diperintahkan untuk menghantamkan kakinya ke sudut bumi, tiba-tiba keluar air. Kemudian beliau menggunakannya untuk mandi, ya, sehingga sembuhlah seluruh penyakit yang ada di luar tubuh beliau. Kemudian meminumnya sehingga sembuhlah seluruh penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa penyakit kudis yang menimpa Nabi Ayub itu tidak hanya menimpa bagian luar, tetapi menimpa bagian dalam dan tidak ada yang tersentuh kecuali jantung. Cuma jantung yang sehat. Ya. Selain jantung hancur semuanya. Luar dalam. Ya. Maka air pertama yang beliau gunakan untuk mandi menyembuhkan yang bagian luar. Dan yang beliau minum menyembuhkan yang bagian dalam. Nah. Dan dalam riwayat ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah, ya, dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surat la tahnuth, ya, ketika Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mengambil rerumputan dan memukulkannya kepada istrinya, dengan ini engkau telah melaksanakan sumpahmu dan tidak melanggarnya. Nabi Ayub dalam sakit yang seperti itu, dan ini pembelajaran buat kita yang sedang merawat orang sakit. Yang namanya orang sakit terkadang, ya, mengeluarkan ucapan-ucapan sebagai orang sakit karena dia marah. Istrinya menjual salah satu barang atau satu-satunya barang yang paling beliau sukai, yang paling beliau cintai. Dan istrinya pun menjualnya untuk membeli sepotong roti agar suaminya nggak mati kelaparan. Ayub marah dan mengatakan kalau saya sembuh nanti kamu saya cambuk 100 kali. Setelah sembuh beliau tidak tega melihat betapa setianya istrinya.
Tapi dari satu sisi beliau udah bersumpah melakukannya, harus menjalankan sumpahnya. Beliau dilema, maka Allah berikan solusi. Ya, Allah memerintahkan Nabi Ayub hanya untuk mengambil beberapa rerumputan dan memukulkannya kepada istrinya sebanyak 1 kali pukulan, dan itu kan tidak menyakitkan. Ya, la tahnath, ya inna wajadnaka sabira. Dengan ini engkau tidak melanggar sumpahmu dan telah melaksanakannya. Dan ini menerangkan kepada kita bahwa seorang suami ketika udah sukses, ya jangan lupakan istri pertama. Ya, dulu pas sakit-sakitan dirawat sama istri, ya kan? Ya, dirawat luar biasa sama istri. Pas lagi kalau bahasa orang Medan lagi bokek, nggak punya duit, ya istri yang nyariin duit, yang jualan. Ketika sudah sembuh dan kaya langsung, apakah poligami tanda ketidaksetiaan? Hah? Ada yang mengatakan justru karena udah kaya poligami, Ustadz. Kalau dulu pas masih miskin sama istri pertama poligami, itu namanya nggak ada otak, Ustadz. Udah miskin poligami lagi, itu menyusahkan istri pertama karena udah kaya lah kita poligami. Betul juga ya? Baik. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, firman Allah Maliki Yaumiddin. Al-Malik artinya adalah huwa man ittasafa bi sifatil mulk allati min athariha anhu ya'mur wa yanha. Al-Malik artinya adalah yang memiliki sifat kerajaan. Dan sifat kerajaan adalah sifat yang membuatnya bisa memberikan perintah dan larangan. Ya, artinya jamaah dimuliakan Allah, kalau kita meyakini Allah Maharaja, Allah adalah Maharaja kita, kenapa kita tidak tunduk kepada perintahnya dan meninggalkan larangannya? Kalau kita nggak mau terikat dengan larangan dan perintah Allah, untuk apa kita meyakini Allah Raja? Logikanya manusia saja ketika menganggap seseorang adalah raja yang mereka akan tunduk dengan aturannya. Kenapa? Karena beliau raja kita. Lalu kenapa keyakinan yang seperti itu tidak diberikan kepada Allah? Walillahil mathalul a'la laisa kamitslihi syai'. Ya, wa huwal ali al-kabir. Kita semua meyakini Allah adalah Maharaja, Malikul Mulk. Lantas kenapa kita tidak mau terikat dengan aturannya? Sementara yang namanya raja disebut raja karena dia yang memberikan perintah dan larangan. Nah. Kemudian kata beliau, wa yusib wa yu'aqib. Dan yang namanya raja, ya, dia bisa memberikan balasan yang baik dan bisa memberikan sanksi kepada yang melanggar. Dan dia melakukan dengan kemaharajaannya segala sesuatu yang dia inginkan. Ya. Oleh karenanya seorang muslim selalu sami'na wa ata'na dan selalu berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami memohonkan pertolongan. Maknanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Hanya kepada engkaulah kami khususkan ibadah semata dan memohonkan pertolongan. Lianna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Karena firman Allah iyyaka na'budu yang asal susunannya bagi yang sudah belajar nahwu akan memahaminya. Asal susunannya itu adalah na'buduka wa nasta'inuk. Karena yang namanya objek itu letaknya setelah subjek dan predikat. Di dalam bahasa Arab kalau objek disebutkan sebelum predikat dan subjeknya, ini menunjukkan ada tujuan khusus di balik itu. Dan kaidah ini nggak ada dalam bahasa Indonesia. Maka ini salah satu bukti akan kekayaan bahasa Arab. Bahasa Indonesia saya pukul kamu. Nggak bisa kamu saya pukul, sama juga artinya kan? Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, kamu saya pukul kamu. Berarti yang saya pukul ya kamu, dan bisa jadi juga ada orang lain. Tetapi kalau saya mengatakan iyyaka adrib, itu artinya bukan lagi ya aku pukul kamu, artinya adalah hanya kamu yang saya pukul. Makanya banyak bahasa Arab itu terkadang sulit dipahamkan kepada orang yang belum belajar bahasa Arab. Nah, makanya serajin apapun seorang mengaji, kalau belum paham bahasa Arab, dia belum menyelam ke dalam lautan ilmu. Dia baru main di pantai, sesekali nyemplung terkadang. Kalau belum bisa bahasa Arab. Karena di sana ada ilmu
Ya, bahasa-bahasa dari Al-Quran dan hadis nggak mungkin bisa dipahami tanpa mempelajari bahasa Arab. Bahkan terkadang tanpa mempelajari sastra Arab. Nah, baik jamaah ini dimuliakan Allah. Kemudian kata beliau, wa nafihu amma adah, dan ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh beribadah dan memohonkan pertolongan dalam hal-hal tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah, kecuali kepada Allahu Jalla wa Ala. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di sini menyebutkan kenapa Allah sebutkan wa iyyaka nasta'in secara khusus. Sementara iyyaka nasta'in ini sudah masuk dalam keumuman iyyaka na'budu. Karena iyyaka nasta'in hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah adalah ibadah. Dan telah masuk dalam keumuman kalimat iyyaka na'budu sebelumnya. Tetapi Allah sebutkan lagi secara khusus. Ini untuk menerangkan makna yang khusus. Rahasianya adalah kata para ulama karena seseorang tidak akan mampu beribadah kepada Allah tanpa adanya pertolongan dari Allah Jalla wa Ala. Nah, oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan ta'ammaltu al-ad'iyata fil Quran. Aku telah mencermati semua doa yang ada di dalam Al-Quran. Maka aku mendapati doa yang paling kita butuhkan sebagai hamba Allah itu ada pada firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu talabul ilm, meminta memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa beribadah kepadanya. Nah, agar kita bisa beribadah kepadanya. Oleh karena ketika kita mendengar muazin mengumandangkan azan, semua ucapannya kita ulangi kembali kan? Dia ucapkan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Tetapi ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, apa yang Nabi anjurkan kepada kita? La haula wala quwata illa billah. Karena itu panggilan untuk yang harus kita penuhi, dan kita tidak akan mampu bergerak untuk memenuhi panggilan itu tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa Azza. La haula wala quwata illa billah. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Berikanlah kami hidayah untuk mengetahui apakah jalan siratal mustaqim itu, mengamalkannya, bertahan di atasnya sampai meninggal dunia. Ini makna dari ihdinas siratal mustaqim. Ya. Karena Allah tidak menggunakan ila di sini. Bukan ihdina ila siratal mustaqim. Kalau ada ila, maka makna hidayah di sini adalah hidayah pengetahuan. Berikan hidayah kami untuk mengetahui apakah as-siratal mustaqim itu. Tetapi tatkala Allah tidak menggunakan ila, kata ulama tafsir, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka mana ihdinas siratal mustaqim adalah memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah agar mengetahui manakah as-siratal mustaqim. Yang kedua hidayah agar bisa mengamalkannya setelah mengetahuinya, dan yang ketiga hidayah untuk tetap berada di atasnya sampai akhir hayat. Kita butuh banyak hidayah tentang as-siratal mustaqim. Yang pertama hidayatul irsyad, petunjuk untuk mengetahui di manakah as-siratal mustaqim. Setelah kita mendapatkan hidayah untuk mengetahui di manakah dan bagaimanakah as-siratal mustaqim, kita butuh hidayah yang kedua, yaitu hidayatut taufiq. Taufik agar mengamalkan yang telah kita ketahui tersebut dari jalan Allah yang lurus. Setelah kita berada di atas jalan tersebut, kita butuh hidayah yang ketiga. Hidayah agar Allah mengistiqomahkan kita di atas jalan tersebut hingga akhir hayat. Oleh karenanya doa yang paling sering Nabi bacakan adalah Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Inilah makna ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebagaimana banyak orang yang tidak mengetahui apakah siratal mustaqim itu, juga banyak dari mereka yang telah mengetahui tentang as-siratal mustaqim tetapi tidak mau berada di dalamnya. Mereka tahu kebenaran itu dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, tetapi enggan berada di dalamnya. Sebagaimana banyak juga orang yang sudah masuk ke dalam siratal mustaqim tetapi dia tumbang di tengah perjalanan. Dia bergeser di tengah perjalanan. Sebagaimana di dalam hadis Al-Qudsi, ya, atau hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan ada orang sudah mengamalkan amalan-amalan yang memasukkan dia ke dalam surga. Tersisa antara dia dengan surga hanya satu zira', kata Nabi. Hanya satu hasta. Sebentar lagi udah masuk surga, sisa sehasta lagi. Tetapi dia melakukan setelah itu amalan yang memasukkan dia ke dalam neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Karena innamal a'malu bil
khawatim. Tidaklah amalan itu kecuali dengan penutupnya. Hadis dari Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan di atas apa dia dimatikan. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini mana ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh hidayah, petunjuk untuk mengenal kebenaran. Setelah mengenalnya kita butuh hidayah dari Allah agar kita mau mengamalkannya. Di saat kita mengamalkannya kita butuh hidayah dari Allah agar kita bertahan di atas kebenaran tersebut hingga akhir hayat. Karena seperti yang kita sebut tadi jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana banyak manusia yang tidak mengenal kebenaran. Juga tak kalah banyak dari manusia yang telah mengenal kebenaran tetapi enggan mengamalkannya. Ya, karena unsur dunia yang ingin dia pertahankan. Atau sebagian mereka sudah berada di atas kebenaran. Namun na'udzubillah min dzalik di akhir hayatnya dia keluar dari jalan yang benar tersebut. Sehingga sebagian mereka ada yang murtad setelah Nabi SAW wafat, ya kan? Dan bergabung ke barisan Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan sebagian mereka dahulu zaman tabi'in pernah belajar kepada para sahabat Nabi dan pernah menjadi dai yang dikirim untuk berdakwah oleh Umar bin Khattab ke negeri Kufah. Tetapi ya dengan berjalannya waktu dia menyimpang, justru di tangannya Ali bin Abi Thalib mati syahid, seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, kita membutuhkan banyak hidayah mengenal kebenaran, hidayah untuk mengamalkannya, dan hidayah untuk bertahan di atasnya hingga akhir hayat. Maka jangan pernah merasa sudah cukup hidayah dari Allah. Ya, jadi nggak perlu lagi dapat berdoa ya Allah berikan hidayah kepada hamba. Gua udah dapat hidayah kok. Doa ini coba untuk kawan-kawan anak yang belum hijrah aja Ustaz. Tentu tidak jamaah. Semua kita butuh hidayah simpah. Akhir hayat kita butuh hidayah dari Allah Jalla wa Ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan mereka yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka al-maghdubi alaihim yang telah engkau murkai dari kalangan Yahud yang telah berilmu namun enggan mengamalkannya. Atau jalan mereka yang dhalin yaitu kaum Nasara yang semangat beribadah dengan kejahilan tanpa ilmu. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwasanya siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau seseorang berilmu tidak mengamalkan ilmunya akan menjadi al-maghdubi 'alaihim. Atau dia beribadah tanpa ilmu akan menjadi waladdallin. Lebih parah dari itu udah enggak berilmu juga tidak ibadah. Ini berkumpul padanya al-maghdubi 'alaihim dan juga dhalin. Nah, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimallahu taala, وهذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Seseorang dikatakan telah taat kepada Allah dan Rasulnya tatkala dia mengikuti, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dan itu hanya diketahui melalui jalur Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam yang telah direkomendasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dari kalangan para sahabatnya. Dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Sebagaimana larangan Allah yang paling keras adalah syirik, maka tidak ada ketaatan pada seseorang yang tidak mentauhidkan Allah dan berbuat syirik walaupun tiap malam salat tahajud 51 rakaat. Walaupun dia telah membangun ribuan masjid. Walaupun tiap bulan dia umrah. Walaupun tiap tahun dia haji. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah dan dia masih berbuat syirik, dia bukan orang yang taat kepada Allah walaupun dikatakan dia wali majdub, wali kutub, wali nikah sekalipun. Ya. Karena tauhid adalah perintah Allah yang paling besar di dalam Islam. Dan perintah yang pertama dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum ayat ini tidak ada kata kerja perintah dalam Al-Quran. Dan syirik adalah sesuatu yang pertama kali terlarang dalam Al-Quran. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah,
Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia akan bersama mereka yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan salihin. Dan mereka adalah sebaik-baik rafiqah, teman dekat. Oleh karenanya ucapan yang terakhir kali keluar dari mulut Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengucapnya sebanyak 3 kali adalah fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, sembari menunjukkan jari telunjuknya ke ataslah langit. Hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Fir rafiqil a'la, bersama mereka nabiyyin, siddiqin, syuhada wassalihin. Bersama mereka yang sebanyak 3 kali Nabi mengulang-ulanginya. Setelah itu beliau pun wafat dan beliau sedang berada di dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini menerangkan kepada kita bahwa sebaik-baik teman adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Oleh karenanya tidak mungkin jika seorang di dunia tidak mau berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian di hari kiamat Allah berikan teman minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Enggak mungkin. Di dunia teman dekatnya, CS-nya kalau bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Yang paling mendengnya Abu Nawas. Kemudian mau dibangkitkan bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini mimpi namanya. Ini nama tamanni. Terlalu berangan-angan, terlalu jauh angan-anganmu. Dan ini hadis Nabi. Nabi yang berkata, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajis man atba'a hawah. Wa tamanna ala Allahil amani. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang mau menundukkan hawa nafsunya untuk menjalankan agama Allah. Dan dia mempersiapkan amalan saleh sebagai bekalnya setelah kematian. Wal ajis, dan orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang dungu itu adalah mereka yang selalu melampiaskan mengikuti hawa nafsunya. Terkadang hawa nafsu cuma sedikit kecil. Bisa-bisanya sebagian orang tumbang di depan hawa nafsu yang sangat kecil tersebut. Tentunya karena tidak ada taufik dari Allah. Kadang orang udah tua Pak. Udah tua, udah kakek-kakek, udah punya cucu. Kita lihat tubuh dia aja udah sedih lihatnya. Masih berzina juga. Masih main judi juga. Belum mau sholat juga. Nah, maka Nabi mengatakan orang yang bodoh, dungu itu adalah mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Tetapi terlalu banyak angan-angannya kepada Allah. Perintah Allah nggak dilaksanakan, larangan Allah dia langgar, tetapi pede banget untuk masuk surga Firdaus. Seakan ada ordal dia untuk masuk surga. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Padahal sepanjang hidupnya di dunia mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Tetapi terlalu panjang, terlalu tinggi angan-angannya di sisi Allah Jalla wa Ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla wa Ala mengatakan orang-orang Yahud sebagai al-maghdubi alaihim, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Maksud al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahud karena mereka berilmu namun tidak mengamalkannya. Mereka Nasara walad dhalin, mereka semangat beribadah tetapi tanpa ilmu sehingga jatuh ke dalam ibadah yang bid'ah. Hal ini Allah terangkan juga di dalam surat Al-Hadid, dan kaum Nasara ini cikal bakal bid'ah di dalam agama ini. Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Mereka melakukan ibadah-ibadah bid'ah ibtada'uha yang mereka bid'ahkan. Ibadah-ibadah bid'ah yang mereka buat-buat. Kami tidak wajibkan ibadah-ibadah itu kepada mereka. Akhirnya mereka sendiri tidak disiplin, tidak konsekuen, tidak konsisten dengan ibadah itu. Dan ini sifat ahlul bid'ah. Karena bid'ah itu ribet ya, nggak bakal bisa konsisten. Gimana mungkin bisa ngitungnya aja nggak sanggup. Beliau bersalawat 1 kali nafas, tarikan nafas 1000 kali bersalawat kepada Nabi. Gimana ngitungnya itu? Ngitung subhanallah 33 kali setiap salat 5 waktu aja kita bisa sering lupa. Ini udah 29 atau udah 33. Gimana orang yang mengucapkan katanya selawat sekali duduk 1000 kali. Ya, bacakan surat ini Al-Ikhlas pada waktu ini sebanyak 1000 sekian kali. Salat yang 4 rakaat aja kadang-kadang kita harus sujud sahwi sering lupa. Gimana zikir yang ribuan kali? Makanya nggak ada ahlul bidah yang disiplin. Ya.
Itu dongeng belaka. Fiktif semua itu. Gimana dalam satu kali nafas, menarik nafas, beliau bersalawat sekian ribu kali. Nah, ada zikir-zikir yang dianjurkan, ana baca ribuan kali jumlahnya. Ini panitianya ngapa nggak terlalu mikir kalau mau berdusta gitu. Ribuan kali, surat ini ribuan kali. Ada sebuah cerita dari Syekh Abdul Razak, beliau bertemu dengan seorang pemuda. Ana dengar di channel resmi beliau. Dia menyebutkan memiliki wirid yang luar biasa. Syekh menemuinya, kalau nggak salah ingat, boleh menyebutkan di Masjid Nabawi. Dia bercerita bahwa ada malaikat yang selalu datang kepadanya menyampaikan perintah Allah kepadanya. Kemudian Syekh masih mendengar ucapannya. Dia bercerita bahwa dia ada amalan-amalan khusus. Di waktu-waktu khusus dia pun menyebutkan zikir jumlahnya ribuan. Maka Syekh pun menegurnya, demi Allah ini bukan dari syariat sama sekali. Ngitungnya aja kamu pasti nggak mampu, kata Syekh. Ribet jamaah, bid'ah ini. Yang sunnah aja nggak sanggup kita amalkan. Ngapain buat bid'ah? Contoh saja jamaah, zikir sebelum tidur. Ana yakin, ana sendiri. Allah alam kalau jamaah ya. Kalau jamaah mungkin aja disiplin. Nggak bisa mengamalkan semuanya. Ya kan? Zikir sebelum tidur lebih panjang daripada zikir setelah sholat 5 waktu. Yang pertama apa? Surat Al-Muluk. Siapa yang baca surat Al-Muluk tadi malam? Hah? Ada? Ada Bapak? Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tadi malam? Baca juga? Masya Allah, Alhamdulillah. Pantas poligami ini Pak. Tapi udah tua, jangan Pak. Kemudian doa sebelum tidur, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Iya. Kemudian ayat kursi. Kemudian 3 qul dibaca sebanyak 3 kali, berulang kali dengan meludahkan ludah kecil kedua telapak tangan, kemudian mengusapkan seluruh anggota tubuhnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian menutupnya dan menjadikannya sebagai doa yang terakhir adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika amantu bi kitabilladzi anzala wa nabiyyika alladzi arsalt. Kita tiap malam paling singkatnya bismikallahumma amutu wa ahya. Nanti sebulan sekali baru ini dibaca semua. Ya, ini baru zikir sebelum salat sebelum tidur. Ada zikir melihat buah-buahan sudah matang, zikir mendengar petir, zikir turun hujan, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir safar. Zikir ketika melihat orang seketika dapat musibah di depan kita, apa yang harus kita ucapkan. Zikir berhubungan badan aja sering lupa. Karena udah lupa nggak hafal, akhirnya ambil zikir yang paling hafal. Allahumma laka sumtu daripada nggak ada. Ngapain buat bid'ah? Yang sunnah aja ente udah pasti nggak mampu melakukannya dengan sempurna, secara disiplin dan konsisten. Makanya setelah sholat 5 waktu aja, zikir yang pertama kali kita ucapkan adalah astaghfirullah. Karena dalam sholat sekalipun kita berpotensi lalai, melakukan ketidakdisiplinan. Makanya Allah katakan tentang kaum Nasrani tadi, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Mereka melakukan rahbaniyah. Ibadah-ibadah ibtada'uha, ibadah-ibadah bid'ah yang mereka buat-buat. Maka katabnaha alaihim, kami tidak pernah perintahkan mereka untuk melakukannya. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh kaum Nasara di dalam agama Nabi Isa alaihissalam, kata para ulama, adalah merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu bagian dari bid'ah yang mereka buat di dalam ajaran Nabi Isa. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Sebagian mereka setelah Nabi Isa meninggal dunia, dalam Israiliyat disebutkan mereka berpindah tempat tinggalnya, tinggal di gunung-gunung, hanya fokus beribadah kepada Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Tapi mereka tidak konsisten, enggak komit juga dengan bidah-bidah mereka itu. Ya, enggak komit. Bahkan saking enggak komitnya orang yang melakukan bidah itu, yang wajib menjadi gugur gara-gara bidah. Pulang zikir akbar jam 1 malam, gimana mau sholat subuh? Pas sholat subuh ngantuk. Karena selesai zikir akbarnya jam 1 malam. Pulang jam 1 malam, tidur setengah 2. Subuh dikumandangkan, dia enggak sholat jamaah. Atau mungkin sholatnya setelah keluar waktu subuh ya. Demi melakukan bid'ah tadi malam. Nah, makanya Nabi mengatakan, inna hadad din yusr, wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Agama ini mudah.
Tidak ada yang memberat-beratkan dirinya di dalam agama ini dengan hal-hal yang tidak ada anjuran dari Allah dan Rasulnya. Ghulu. Ekstrim. Illa ghalabah. Kecuali ujung-ujungnya dia akan KO dengan bid'ahnya itu. Dengan sifat ghulunya itu. Dengan sikap ekstrimnya itu. Ujung-ujungnya yang bid'ah itu dia tinggalkan, sholat 5 waktu pun tidak lagi. Ana pernah bertemu dengan seseorang, dia penjual kelapa muda dan gak ada kaitan kesesatannya dengan kelapa mudanya ya. Di sebuah daerah bertiga waktu itu sama ikhwah, minum dah kelapa muda. Akhirnya dia bercerita tentang tarikat. Bahwa dia pernah mengikuti suatu tarikat yang mengharuskan dia puasa putih 40 hari berturut-turut. Dia mengatakan gak boleh putus. Kalau putus mulai lagi dari awal. Ana masih dengar belum ana potong. Karena di tangannya ada parang kan sambil muka kelapa. Potong nanti parang pindah pula nanti kan ke leher kita. Ya, dalam hati ana mau nyeletup. Lebih hebat dong dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan aja kalau putus di tengah jalan nggak mulai dari nol, ya kan? Yang kita kodok cuma hari yang kita buka. Ini ada puasa kalau putus di pertengahan jalan harus mulai dari nol lagi. Dianjurkan untuk makan nasi putih. Tidak boleh makan daging-dagingan karena daging itu menciptakan darah katanya. Dan syaitan menjalar di peredaran darah. Hadisnya benar tapi bukan begitu pemahamannya. Karena memang ada hadis ya. Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Ya, syaitan itu menjalar di tubuh anak Adam melalui peredaran darah. Bukan berarti nggak boleh makan daging. Nabi makan daging kok. Beliau menyampaikan hadis itu. Ya, katanya nggak boleh makan daging-dagingan dulu. Kemudian kalaupun pakai kuah bening. Ya. Mereka melakukannya di kuburan-kuburan yang dianggap para wali dan pakai cadar. Karena belajar untuk tidak memandang dunia. Siapa yang melarang Anda memandang dunia? Ya, antum boleh buka di YouTube itu. Di sebagian tempat namanya suluk. Coba antum klik ya. Ibadah suluk. Sebagian daerah dinamakan tawajuh. Itu pakai cadar, Pak. Pas sholat 5 waktu mereka tutup wajah. Laki-laki. Istri enggak pakai cadar. Ya. Pakai cadar sholat. Bahkan ketika kiainya ngisi kajian, murid-muridnya sebagiannya pakai cadar. Laki-laki. Karena sedang menjalankan tarekat suluk. Begitu selesai dia bicara, adzan dikumandangkan. Kami mayko pergi salat berjamaah, dia masih jualan kelapa. Anak canda mayko, udah makrifah dia mah, udah beda kelas. Udah enggak salat lagi. Ya. Para ulama ada yang menyebutkan sebagian mereka yang ekstrim di dalam beberapa tarikat menjadikan firman Allah di akhir surat Al-Hijr wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sebagai dalil untuk tarikat itu. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sehingga al-yakin telah datang kepadamu. Boleh udah di tingkat ma'rifah. Kalau kita yang melakukan apa yang beliau lakukan berdosa karena kita bukan wali majdzub. Tapi kalau beliau melakukannya itu bukan dosa. Nah, padahal al-yakin di dalam ayat itu maknanya adalah kematian selama ente belum modar tetap ibadah ente. Itu maknanya. Ya, selama ente masih hidup belum mati ibadah ente. Kapan enggak perlu ibadah lagi kalau ente udah mati? Kok dibawa kepada tarekat ma'rifah. Nah, akhirnya dan terbukti adzan dikumandangkan dia masih jualan kelapa, enggak sholat. Allah alam apakah sholat di situ. Ya. Pada sebelumnya luar biasa meribetkan diri dengan tarekat di puasa 40 hari berturut-turut. Benar persis seperti ayat tadi. Fama ra'auha haqqa ri'ayati. Mereka enggak bakal disiplin dengan itu. Mereka enggak bakal konsisten dengan ibadah bid'ah yang mereka lakukan itu. Bahkan sebagian mereka ketika pergi umrah menganjurkan kepada jamaah untuk pindah mazhab dulu. Dari Syafi'i ke Hambali agar kalau bersentuhan dengan lawan jenis tidak batal wudunya. Enak banget. Ya, Allahul musta'an. Enggak bisa disiplin jamaah. Ya. Allahul musta'an. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwasanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bahwa jalan as-siratul mustaqim adalah jalan di mana seseorang mengenal kebenaran, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini makna dari surat Al-Fatihah secara umum. Maka berikut ini kita akan membaca min asraril Fatihah wa madhaminiha agar nyambung. Rahasia-rahasia di balik Al-Fatihah dan kandungannya. Namun waktunya sudah habis. Padahal kita baru muqaddimah. Masuk ke sesi tanya jawab atau lanjut bahasan? Tanya jawab. Bulan depan baru kita baca ini ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, silakan jika ada hal yang mau disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Dilarang curhat rumah tangga. Kalau mencurhat rumah tangga ke mahkamah.
Baik, kecuali tujuannya untuk bertanya hukum ya. Nah. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Sebentar Ustaz. Oh, ada, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini ada yang mau. Di sini ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang mengajarkan baca Al-Fatihah untuk maulid dan yang lainnya, mayit. Apa ia ada dalilnya? Barakallahu fiik. Ini mungkin masuk dalam keumuman bahasan hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal. Kalau pembahasannya seperti ini diterbahas di kalangan ulama tanpa mengkhususkan Al-Fatihah dari surat yang lainnya. Ya, hukum menghadiahkan pahala baca Al-Quran kepada orang yang telah meninggal. Ini bahasan ilmiah dan terjadi kesilangan pendapat yang mu'tabar di kalangan ulama dahulu. Ini perbedaan bukan antara sunni dan ahli bid'ah, tetapi ini khilaf yang mu'tabar di kalangan ahli fiqh. Jazakallah khair. Sebagian ulama berpendapat boleh karena mereka berdalil dengan kaidah umum. Karena pahala ibadah itu adalah udah milik dia, Allah yang kuasakan kepadanya. Dan seseorang boleh menghadiahkan apa yang dia kuasai. Dan kias kepada sedekah atas nama orang yang telah meninggal, membayar utang puasanya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak dianjurkan. Memang secara nazari, secara logika ilmiah tadi, benar demikian. Tetapi praktek Nabi dan para sahabatnya menunjukkan itu tidak dianjurkan. Nabi seumur hidupnya tidak pernah khusus baca Al-Quran demi menghadiahkan pahalanya kepada Khadijahnya, kepada anak cucunya yang telah wafat. Demikian juga para sahabat. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ritual ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya jangan kalian lakukan. Dan mengkhususkan Al-Fatihah di momen-momen khusus ini sesuatu yang muhdats. Sesuatu yang bid'ah. Saya bacakan ucapan Syekh Utsaimin ya, di dalam tafsir Al-Fatihah beliau. Berbentuk PDF di sana. Kata beliau, wa qad ibtada'a ba'dun nas al-yawm fi hadhihi surah bid'ah. Hari ini sebagian manusia telah menciptakan banyak bid'ah di dalam surat Al-Fatihah ini. Fasaru yakhtimuna biha ad-du'a. Mereka menjadikan Al-Fatihah sebagai penutup doa. Selesai doa Al-Fatihah. Baru selesai doa. Ya, atau terkadang yabtadi'una biha al-khutab. Mereka menjadikan pembuka ceramah. Al-Fatihah. Baca dulu baru ceramah, baru ngobrol. Nah, wa yaqra'una inda ba'dil munasabat. Dan mereka menjadikan Al-Fatihah sebagai surat pilihan khusus di momen-momen tertentu. Ya, sebelum makan Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah dulu. Ya, kenapa enggak Al-Baqarah dulu? Lebih mantap, lebih panjang. Kenapa enggak? Kan alasannya katanya Al-Fatihah surat yang bagus. Setelah sholat kenapa enggak sesekali Al-Baqarah, apa enggak bubar semua jamaah tuh? Ya kelamaan katanya Al-Baqarah mah 2 juz setengah. Wa hadza ghalat. Ini semua kesalahan. Tajid mathalan idza da'a. Sebagai contoh setiap kali selesai dia berdoa, kemudian dia berdoa, maka dia berkata kepada jamaahnya Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah, setelah itu baru berdoa. Ya. Wa ba'dun nas yabtadi'una biha khutbah. Sebagian mereka menjadikan Al-Fatihah sebagai pembuka ceramah dan khutbah Jumatnya. Ya, ini semua yang enggak ada dalilnya. Kenapa? Li'annal ibadat mabnaha 'ala tauqif wal ittiba'. Karena ibadah itu harus dibangun di atas dalil dan pengikutan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan sahabat beliau yang telah diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak berat dikit nih kayaknya nih. Mudah-mudahan orangnya enggak ada di kajian ini. Ketika seorang menikah siri, ya, lalu suaminya mengucapkan hubungan kita cukup sampai di sini, apakah sudah jatuh talak? Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah,
kita harus sepakati dulu tentang definisi nikah siri. Yang antum pahami dalam penggunaan bahasa sehari-hari nikah siri itu seperti apa? Kalau yang ana pahami nikah siri itu adalah nikah yang mencukupi syarat secara syar'i namun tidak memenuhi syarat administrasi yang formal secara negara. Betul? Sepakat ya? Kalau nikahnya seperti ini punya wali ya, ada saksi minimal 2 orang, secara sah. Ya. Secara nasihat bagaimana? Dilihat dirinci. Secara umum tidak dinasihati. Kenapa? Yang pertama melanggar aturan negara. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Perintah untuk taat kepada aturan negara selama tidak melanggar agama Allah. Yang kedua, berpotensi kehancuran masa depan anaknya. Begitu anaknya lahir, gimana buat akte? Ya kan? Nggak punya akte gimana mau sekolah? Orang sunnah itu mikirnya bijak dia, nggak asal-asalan. Ya. Yang ketiga, membuat antum bermudah-mudahan untuk talak. Ya, untuk talak. Secara umum demikian ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu justru nikah siri itu yang terbaik untuk dua pihak. Untuk kedua pihak mereka dan keluarga mereka. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Si wanita malah lebih teruntungkan dan lebih nyaman nikah siri. Yang laki-laki juga demikian. Ya. Karena maslahat dan mafsadah yang mereka alami sendiri dan kita tidak ketahui. Maka secara hukum kita katakan secara hukum syar'i sah. Secara nasihat secara umum ya jangan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu justru dengan nikah siri itu lebih ya besar maslahat untuk dua pihak. Untuk semua pihak dari mereka. Nah apabila dia mengatakan hubungan kita sudah cukup sampai di sini, ini termasuk kalimat-kalimat yang umum di dalam bahasa talak. Kalimat dalam bahasa talak itu ada alfaz yang memang muayyanah, kata-kata yang tidak ada makna lain kecuali makna talak. Tapi ada kata-kata yang global, yang bersayap, maka diminta kepadanya untuk menjelaskan apa yang antum maksud ini. Apakah maksudmu ini talak? Kalau maksud iya, berarti jatuh talak satu. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Dan pernikahan siri ini berpotensi bermudah-mudahan cerai. Ya, maka seorang wanita juga harus pikir panjang kalau mau nikah siri. Lihat, pertimbangkan masalah dan mafsadah. Ajak musyawarah orang tua, ajak musyawarah orang yang berilmu. Ya, wallahu a'lam. Namun kita tidak bisa mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan. Ya, kebutuhan manusia berbeda-beda. Masalah dan mafsadah mereka juga berbeda-beda. Kita tidak bisa menjadikan masalah dan mafsadah untuk diri kita sebagai tolak ukur untuk orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, apakah boleh kita salat taubat sesering mungkin bahkan hampir setiap hari dan adakah hadisnya? Mohon penjelasannya, syukran. Wallahu a'lam bishawab. Ditanyakan oleh kepada banyak ulama di antara Majmu' Fatwa Syekh Utsaimin dan juga Syekh Syalbani. Salat taubat salah satu dari salat sunnah dianjurkan. Oleh karena setiap kali kita mengkaji fikih salat sunnah selalu disebutkan salat taubat salah satu dari salat sunnah. Mereka berdalil dengan dalil umum dan dalil khusus. Dalil umum adalah firman Allah, innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Dan salat adalah min a'zamil hasanat, termasuk dari hasanat yang paling besar. Dalil khusus adalah hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib tentang salat taubat. Namun apakah melakukannya sebanyak mungkin? Untuk yang ini ana enggak berani menjawab. Wallahu a'lam bishawab, la adri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana izin bertanya, saat kita salat berimam, kapan Al-Fatihah kita baca? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Para ulama menyebutkan di beberapa tempat. Yang pertama, di saat saktah antara Al-Fatihah dan bacaan. Diamnya imam antara Al-Fatihah dan surat berikutnya. Yang kedua adalah di saat imam selesai satu ayat, kita pun membacakan ayat yang telah ia selesai membaca itu. Dan ana pernah bertanya kepada beberapa guru ketika diaman, guru fikih, bahwa apakah boleh seorang makmum di dalam salat jahriyah membaca Al-Fatihah sebelum imam yang membaca? Kata beliau, tidak mengapa. Karena itu tidak termasuk dalam larangan mendahului imam. Karena larangan dalam mendahului imam adalah dalam harakat. Terkadang seorang udah lebih duluan membaca selesai baca istiftah. Kalau dia nunggu imam terkadang lupa. Karena sudah mendengar bacaan imam.
Ya, dia lebih duluan, akhirnya ketika dia selesai waladhdallin dia tahan nggak amin dulu, kemudian ketika imam sudah waladhdallin dia pun amin, sehingga amin dia berbarengan dengan amin imam. Ketika dia mengaminkan imam, dia juga sudah selesai membaca Al-Fatihah. Dan Nabi bersabda, idza amana al-imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'minu ta'min al-iman ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis Bukhari Muslim. Apabila imam mengucapkan amin, maka aminlah oleh kalian. Karena barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maka insya Allah tidak mengapa jika seorang membacanya sebelum imam membacanya. Insya Allah itu tidak termasuk dalam larangan mendahului imam. Karena larangan mendahului imam itu dalam bab harakat, pergerakan yang zahirah. Ruku sebelum imam ruku, ya, bangun dari ruku sebelum imam bangun dari ruku, takbir sebelum imam bertakbir. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Masih ada lagi? Ibu, nah silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini sekarang ini ada teman Ana yang dia itu dulunya bekas pesulap. Terus akhirnya Pesulap? Dulunya. Terus sering berjalan, mungkin dia dapat hidayah, tapi yang dapat hidayah firqohnya firqoh sesat. Ngeri juga nih bahasanya. Saya dapat laporan, tapi memang sebelumnya saya pernah mengikuti perjalanan dia waktu selama hijrahnya tanda kutip ya. Dan ini sekarang dia membuat kerusakan masif. Dia membuat kajian ya di masjid dekat perumahan elit di daerah selatan. Dan ini banyak ahwat ini menjadi korban, akhirnya dia bisa dengan tanda kutip dia bisa memperbolehkan membuka hijab. Akhirnya banyak ibu-ibu yang sudah tua pun akhirnya membuka hijab. Astagfirullah. Ini nyata karena saya pernah ngikutin ini orang sampai waktu itu pernah saya melihat dia membuat kajian sampai dia mengeluarkan statement manusia itu akan menggantikan Allah. Oh, saya bilang ini udah majnun ini orang. Nah ini akhirnya mungkin setelah ini saya waktu itu pernah terakhir saya tidak banyak ngomong karena ini orang sudah mulai banyak mengawang-awang bicaranya gitu loh. Kalau saya nasihatin nanti akan jadi perdebatan, akan perpecahan. Ya bagaimana menyikapi tanggapan Ustaz, apa kita tetap akan menasihati dengan cara jalan dengan Al-Quran dan Sunnah atau kita diam saja. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Baik, barakallahu fik. Ini menyebutkan sebuah kasus ya. Mestinya kalau kita ingin memberikan nasihat, orang itu harus kita panggil ke sini. Ya kan? Ya. Tadi kegiatan yang mulai dia menyibukkan diri, ruqyah salah satunya, ya, mengajarkan. Dan banyak wanita ya, yang mulai ya, menjadi korbannya, yang tadi yang menutup hijab, kemudian mulai membukanya. Tentunya kalau kita menyampaikan nasihat paling tepat kepada dia, ya kan? Kepada dia, ya, karena dia yang butuh nasihat ini. Namun yang bisa kita sampaikan saat ini bukan nasihat, karena dia nggak ada. Tapi bimbingan agar ketika kita atau orang lain mendapati orang yang sama bagaimana menyikapinya. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, sikap pertama yang harus kita miliki agar selamat dari semua orang pembawa fitnah dan kesesatan adalah prinsip agama adalah tidak boleh belajar kecuali kepada seseorang yang telah kita ketahui kelurusan ilmu dan akidahnya. Dan saya kira prinsip ini tidak hanya dalam ilmu agama deh. Dalam ilmu dunia juga demikian, ya kan? Jamaah mau nggak belajar bahasa Inggris yang belum tahu dia ahli bahasa Inggris? Udah belajar dulu deh, nanti kalau bagus anak ambil, kalau enggak mah kita buang. Mungkin nggak kayak gitu? Ini mau belajar bahasa Inggris padahal, ya kan? Mau ngeles fisika sama siapa jadi, sebenarnya dia ngajar fisika, kalau bagus nanti saya ambil, kalau salah nanti saya buang. Kan nggak mungkin. Pasti Anda sudah memastikan dia punya kualitas dalam ilmu fisika, apalagi dalam ilmu agama. Itu logikanya, secara kaidah, ya. Nabi telah menyebutkan dalam banyak hadis. Jangankan guru, teman duduk aja bisa merubah agama seseorang, apalagi guru yang bisa memikat hati muridnya. Makanya Muhammad bin Sirin mengatakan inna hadzal ilm din fanzuru min aina ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama kalian. Maka melihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Beliau juga mengatakan Muhammad bin Sirin ini ulama tabi'in, ya. Artinya ini bukan doktrin dari Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, ini Muhammad bin Sirin.
ulama tabi'in. Beliau mengatakan kanu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnati fas'aluha in kana min ahli sunnata qabiluhu in kana min ahli bid'ah wal ahwa tarakuf wa radduh. Dulu sebelum terjadinya firqah-firqah yang sesat Khawarij Syiah, kalau ada yang menyampaikan hadis Nabi, orang langsung menulisnya, langsung menerima dari. Tidak bertanya siapa kamu, Ahlus Sunnah atau Ahlul Bidah. Gurumu Ahlul Sunnah atau Ahlul Bidah. Sebelum munculnya firqah-firqah yang sesat, kata Muhammad bin Sirin. Tetapi setelah terjadi fitnah Khawarij, munculnya Syiah, munculnya Mu'tazilah, maka setiap ada orang yang menyampaikan hadis Nabi akan ditanya sanadnya. Siapa gurumu? Dari siapa kamu mengambil hadis ini? Nah, kalau dia seorang ahli sunnati wal jamaah, maka mereka akan menerima ilmu yang dia sampaikan. Dan kalau mereka mengetahui dia ahlul bidah, maka mereka akan menolaknya. Nah, kalau ada guru orang kita belum tahu nih, dia ahli sunnah wal jamaah atau ahlul bidah, maka sikapnya tidak belajar dulu sampai kita memastikan siapa dia. Seandainya telah pasti dia rupanya ahli sunnah, baru kita ambil. Kalau setelah memastikan dia ahlul bidah, maka dia kita tinggalkan. Karena prinsip itu tidak mengambil ilmu kecuali kepada orang yang telah kita kenal. Saya kira prinsip ini tidak hanya dalam urusan ilmu agama, tapi juga dalam urusan dunia. Dalam bisnis saja kita nggak mau mau berpartner bisnis dengan sembarang orang, walaupun udah sering jumpa di dalam kajian, sampai kita memastikan dia punya kapasitas nggak dalam bisnis itu, ya kan? Amanah nggak orangnya, kan begitu? Ya, daripada uang selesai hilang, yang nggak jelas, apalagi dalam urusan ilmu agama yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah. Seseorang itu juga bisa dilihat akidah dan prinsip agamanya dengan siapa dia bergaul. Bukan sekedar jumpa di bandara kemudian selfie, itu nggak dijadikan patokan ya. Kadang-kadang orang nggak tahu itu alhamdulillah rupanya selfie bareng dan sebagainya. Ini kawan duduknya. Karena Nabi mengatakan al arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh manusia ini bagaikan pasukan-pasukan di medan tempur. Bagaimana pasukan di medan tempur kalau dia melihat ada pasukan lain yang simbol yang sama, diberikan sandi bisa dijawab, simbolnya sama, dia akan merapat. Kalau dia melihat adanya perbedaan, dia akan jaga jarak. Maka para ulama dahulu mengatakan man takhfa alaina bid'atu la takhfa alaina ulfatuh. Sebagian orang bisa menyembunyikan kebedaahannya dari kita, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kecondongan dan pergaulannya dengan siapa kepada kita. Dia bisa menyembunyikan penyimpangannya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan pergaulannya. Enggak mungkin dai yang mengajak kepada tauhid, yang memahami keutamaan tauhid dan bahaya syirik, ia bergaul mesra, bukan sekedar jumpa ya, bergaul mesra, berteman mesra dengan orang yang siang dan malam memusuhi tauhid dan mengajak kepada syirik. Mustahil orang yang mengetahui keutamaan sunnah Nabi dan bahayanya bid'ah berteman mesra dengan orang yang siang dan malam menolak dakwah sunnah dan mengajak manusia kepada bid'ah. Mustahil. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, orang-orang yang sudah melakukan dan membuka kegiatan-kegiatan seperti ini perlu diperhatikan. Contohnya tadi ruqyah ya. Pernah ditanyakan kepada Imam Malik, ada seorang ahli ruqyah, setiap kali menjumpa orang dia memprediksi ini kayak tubuh anda ini ada jin, ini begini dan begini, kayak anda harus diruqyah. Kata Imam Malik, usir dia. Ini faedah dari Syekh Abdul Salam Asywair, bid'ah yang dia lakukan. Apakah Nabi setiap jumpa kaum muslimin, kayaknya orang kampung sini harus diruqyah ini? Enggak. Apakah para sahabat kalau jumpa orang lain, kayaknya ini rumah ini ada isinya ini Pak, harus diruqyah ini biar dapat amplop banyak. Ini ahli ruqyah hari ini seperti ini. Anda pernah mendapati beberapa ahli ruqyah masuk kampung minta orang kampung ruqyah masal. Alasannya karena kita nggak tahu, bisa jadi ada dia. Kita ruqyah aja dulu, nanti kita lihat siapa yang ada reaksi. Bisa jadi pas reaksi memang setan yang dia yang bawa. Karena ruqyah. Ngapain seperti membuat masyarakat jadi gelisah akhirnya. Setiap jumpa orang, ini kayaknya Bapak ada nih kayaknya di dalam Bapak nih. Memang ada, Nabi udah bilang qarin, Nabi aja ada qarin, cuma qarin ini bersama. Nabi udah masuk Islam. Anda juga ada setan di tubuh Anda. Walaupun ahli ruqyah, syekh ulama pun ada setan bersamanya. Yang Nabi sebutkan dengan qarin. Hadis dalam Sahih Muslim. Ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin. Tidak ada satupun dari kalian kecuali ada syaitan qarin yang bersamanya. Para sahabat pun bertanya, wala anta, apakah anda juga selalu diikuti 24 jam oleh jin qarin? Iya, kata Nabi.
Illa anna Allah anani alaihi fa aslam. Hanya saja Allah menolongku sehingga dia masuk Islam sebabku. Selain Nabi, semua jin qarin yang bersamanya tidak muslim, bukan muslim. Nah, hati-hati dari ahli ruqyah seperti ini, jam. Membuat orang jadi gelisah. Orang dia bertamu ke rumah orang, Pak, aneh dikit nih rumahnya nih. Kayaknya ada dia nih, Pak. Ya. Usir, dia yang harus kita ruqyah. Kalau ada peruqyah seperti itu di rumah Bapak, tangkap Pak, pegang tangannya, pegang kakinya, ruqyah dia. Jangan dia ya distributornya jin lagi. Ya. Nggak ada ulama salaf seperti itu. Ruqyah udah jelas, ruqyah itu kalau ada orang kesurupan, kenain atau demam, karena ruqyah itu nggak mesti karena syaitan. Nabi mengatakan ruqyah boleh karena digigit yang berbisa, binatang yang berbisa, sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri mengruqyah tokoh kabilah yang disengat oleh binatang yang berbisa. Dan hati-hati dari para peruqyah yang banyak komunikasi dengan syaitan, dengan jin. Lebih banyak ngobrolnya daripada ruqyahnya dengan Al-Quran. Akhirnya menyebabkan perpecahan dan permusuhan di antara manusia. Lagi ruqyah nanya, dari mana kamu? Siapa yang ngirim? Dijawab, dari tetangga sebelah. Ribut orang sama tetangga sebelahnya. Makanya Nabi ketika datang Abu Hurairah menceritakan bahwa syaitan, jin yang menjelma kakek-kakek tua dan mencuri makanan di Baitul Mal, mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca surat ayat kursi sebelum tidurnya agar tidak diganggu oleh syaitan. Abu Hurairah nggak langsung percaya. Sampai datang cerita kepada Nabi, barulah Nabi mengatakan benar. Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, tapi dia pendusta. Berarti ini pendusta nggak bisa percaya. Saat itu langsung diterima karena sudah Nabi ikrarkan. Kalau hari ini syaitan mengatakan ketika Anda ruqyah, dari mana? Siapa yang kirim? Tetangga sebelah yang jualan sama juga. Keribut jadi orang. Udah ruqyah aja udah selesai. Nggak usah banyak tanya siapa yang ngirim, kenapa kamu masuk. Walaupun boleh komunikasi, cukup nasihati. Ingat, kamu ini jin, ini manusia, ini bukan tempatmu. Kamu dan manusia sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ingat, orang yang zalim terancam begini dan begini. Nggak ada peruqyah yang berani begini kecuali ahli tauhid. Ya. Kemudian ruqyah membuat acting yang sudah di luar ya, nilai-nilai agama tinggalin. Sebagian mereka mengatakan bahwa cara menyembelih syaitan itu dengan satu jari jari telunjuk yang bertandakan tauhid, kemudian ucapkan Allahu Akbar. Dari mana itu? Mana dalilnya? Bahwa cara menyembelih syaitan seperti itu. Banyak seperti ini. Bahkan nanti ada lagi diklat ruqyah. Bukan diklat, apa sebutannya? Pelatihan ruqyah. Jadi seakan ruqyah itu berat banget. Semua muslim bisa meruqyah dirinya. Enggak harus panggil imam Masjidil Haram untuk ruqyah. Siapa yang enggak hafal Al-Fatihah? Ada muslim yang tidak hafal Al-Fatihah? Itu surat terbaik untuk meruqyah. Tidak ada surat yang lebih berpengaruh dalam ruqyah daripada Al-Fatihah. Semua Al-Quran adalah ruqyah. Namun yang paling pengaruhnya Al-Fatihah. Oleh karena itu Nabi menamakan Al-Fatihah sebagai ruqyah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada muslim yang tidak hafal. Sekarang dibuat ya doroh ruqyah, pelatihan. Seakan ruqyah itu susah banget. Kayak mau berangkat umroh dan haji. Ujung-ujungnya jual tiket. Tiket belajar ruqyah. Ya akhi, ruqyah baca Al-Fatihah, zikir pagi sore. 3 kul, ada muslim enggak hafal qul Allahu ahad. Sebaik-baik ruqyah. Nah, tapi sebagian orang berakting dalam ruqyah seakan-akan ruqyah itu enggak bisa dilakukan kecuali Anda sudah mendapatkan pelatihan ruqyah 1 hari penuh, 2 hari berturut-turut. Ya, ada ulama salaf seperti itu jemaah. Nah, Allahul musta'an. Baik. Jelas? Ya, baik. Barakallah. Yang terakhir ya. Ya Ustadz, Ana pernah dengar katanya kalau imam itu bacaan Al-Fatihahnya itu nggak benar. Kemudian makmumnya ada yang lebih fasih gitu bacaannya dalam hal makrosnya dan sebagainya. Nah, apakah jika seperti itu makmum tersebut jadi
tidak sah sholatnya Ustadz karena imamnya ini bacanya tidak lebih bagus dari si makmum tersebut dan si makmum ini harus melakukan apa Ustadz? Jazakallah khair. Baik, Masya Allah ya. Saya buka website resmi Syekh bin Baz ya. Biar sama-sama kita menyimak jawaban beliau ya, insya Allah jawaban beliau lebih menenteramkan jiwa kita. Di sini ada pertanyaan dengan judul hukmu salati man la yuhsinul fatih wa hukmu imamati. Hukum salat orang yang tidak pandai baca Al-Fatihah dan hukum dia menjadi seorang imam. Baik. Ditanyakan idza dakhala al-ma'mum 'ala imam, apabila seorang makmum masuk bersama seorang imam dalam salat berjamaah, wa huwa la yuhsinu qira'at al-Fatihah dan imam tersebut tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Syekh menjawab alaihi an yata'allama qabla dhalik Al-Fatihah. Seharusnya itu imam belajar Al-Fatihah dulu sebelum menjadi imam. Amruha azim, perkara Al-Fatihah perkara yang sangat besar karena dia rukun dari rukun salat. Dia wajib mempelajarinya. Kalau dia tidak mampu walam yata'allam ya, yajibu at-takbir wa tahlil wa tahmid. Kalau dia salat sendirian, dia cuma baca takbir, tahlil dan tahmid. Kalau memang belum hafal Al-Fatihah, kalau dia seorang muallaf. Namun kata Syekh, terkait seorang makmum masuk ke dalam salat berjamaah bersama imam yang bacaannya tidak bagus, ya, apa hukum bermakmum di belakangnya? Maka Syekh menjawab, al-imam alladhi ma yuhsinul Fatihah hadza yakhtalif. Imam yang bacaan Al-Fatihah tidak bagus ini dirinci. Rincian yang pertama, idza kana lahnu yukhil bil ma'na. Jika kesalahan baca dia itu bisa merubah makna, ya, bisa merubah makna, ya, yaftah alaih, maka dibenarkan. Wa in kana lahnu la yukhil bil ma'na. Tapi kalau bacaannya itu tidak merubah makna, fal amru fi hadza wasi, maka tidak mengapa. Misalkan kata Syekh dia membaca alhamda, mestinya alhamdu fathah, ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma yadhur. Ini tidak merubah makna, cuma beda harakat. Atau dia mengatakan ar-Rahmanir Rahim, ya. Yang semestinya ar-Rahmanur Rahim, la yadhur. Ya, secara arti tidak berubah, walaupun makmum belakangnya harus mengingatkan. Amma idza lahina fil ma'na, tetapi apabila kesalahannya itu dapat mengubah makna, contohnya dia membaca iyyaki, sementara iyyaka menjadi perempuan kan, dari mudzakkar menjadi muannats, wa iyyaki nasta'in, ya. Fa yaqul iyyaka, ya, maka diingatkan kalau dia perbaiki. Atau sebagai mereka an'amtu alaihim, bukan an'amta, menjadi aku, ya. Aku yang memberikan nikmat, bukan kamu yang memberikan nikmat. Kalau dia memperbaikinya, wa illa la yajuz. Kalau dia tetap seperti itu, maka tidak boleh bermakmum di belakang, dan dia juga tidak boleh jadi imam. Ya, tidak boleh jadi imam. Kemudian ada yang bertanya lagi, kata beliau, kalau bisa dia dilengserkan secara resmi, ya dilaporkan kepada bagian resmi untuk dia digantikan. Kemudian penanya kembali bertanya, lakin imamun rawatib. Wah, tapi dia imam rawatib. Walau anhu imam rawatib, yubaddal bi ghairi. Harus diganti dengan selainnya karena kesalahannya berubah makna. Ya. Wallahu musta'an. Ya, maka tidak boleh bermakmum di belakangnya. Tapi bagaimana kalau kita enggak punya masjid kecuali itu? Enggak punya masjid kecuali itu. Kalau terus menerus kita enggak bakal salat berjamaah. Mungkin di sini bisa mengamalkan hadis Nabi tentang imam. Kalau mereka benar, kalian dapat pahala dan mereka dapat pahala. Dan kalau mereka bersalah, mereka berdosa, kamu berpahala. Baca Al-Fatihah sendiri. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tidak meninggalkan majelis ilmu agama ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tidak ada dari kita yang sedang sakit kecuali Allah sembuhkan, berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang sedang berada di dalam kesempitan kecuali Allah berikan kelapangan. Tidak ada yang sedang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya dan memberikan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya. Dan mudah-mudahan tidak ada dari ikhwan kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah, cantik, jelita. Sebagaimana kita memohon kepada Allah tidak ada dari ummahat wal akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang kaya dan tampan serta menuntunnya ke syurga Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.